Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita masuk ke materi berikutnya di pertemuan 5, yaitu tentang analisa banyak kondisi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang analisa kondisi tunggal atau satu kondisi saja, kemudian kita belajar analisa dua kondisi. Kali ini kita dengan banyak kondisi atau lebih dari dua gitu. Oke, untuk analisa banyak kondisi sendiri itu adalah pengecekan terhadap kondisi dalam jumlah yang cukup banyak atau lebih dari dua dengan memilih variasi aksi berdasarkan pasangan kondisi yang sesuai. Jadi contohnya ini di analisis algoritmik, saya punya jika if kondisi ke-1 ini terpenuhi, then lakukan aksi 1. Else if, kemudian kita lakukan pengecekan kondisi kedua, then kita lakukan aksi yang kedua. Dan kita lakukan seterusnya menggunakan else if, sampai yang terakhir kita pakai else. Else jika sampai kondisi ke n, maka lakukan aksi ke n. Nah, untuk translasi dalam notasinya di Python, yang pertama kita punya if, sama kita pengecekan kondisi ke-1, dan titik 2 ekspresi ke-1 atau aksi ke-1. Dan kita gunakan elif, kalau tadi notasi algoritma kita menggunakan else if, di Python kita menggunakan keywordnya adalah elif. Elif pengecekan kondisi kedua, melakukan ekspresi kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir else. Maka di sini tidak ada pengecekan lagi, seharusnya di komen saja. Kemudian kita lakukan ekspresi ke n gitu. Nah, untuk penulisan lainnya, untuk analisa banyak kasus ini, yang pertama di notasi algoritmik kita biasa gunakan depend on gitu. Jadi keywordnya adalah depend on. Depend on nama kondisinya apa yang dicek, misalkan bilangan X, atau misalkan bulan, atau misalkan nama hari, dan sebagainya. Dan kita cek kondisi ke-1, maka lakukan ekspresi 1. Seperti halnya tadi, sampai di kondisi ke n, kita lakukan ekspresi n. Dan translasinya di Python, sama, kita gunakan if, pengecekan kondisi ke-1, kemudian elif, ekspresi kedua, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya, bedanya tidak menggunakan else, tapi cukup di elif saja. Kemudian penulisan lainnya, di sini contohnya menggunakan depend on, masih sama untuk notasi algoritmnya. Depend on, kemudian nama kondisi yang dicek di sini. Kita cek kondisi ke-1, lakukan ekspresi 1, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, itu adalah else. Jika tidak memenuhi semua kondisi, maka lakukan ekspresi else-nya. Dan di Python, sama, kita masih menggunakan if, elif, dan yang terakhir itu adalah else. Oke, sudah paham ya untuk translasinya. Nah, sebenarnya elif itu apa? Elif itu dalam bahasa Python itu sebenarnya juga singkatan dari else if pada bahasa pemrograman lainnya. Kalau di C, Java, dan sebagainya itu menggunakan keywordnya else if. Nah, seringkali juga dipakai untuk menggunakan ekspresi boolean majmuf atau compound boolean expression dalam pengujian yang kondisional. Misalnya, jadi saya punya berbagai kondisi. Saya untuk mengecek antara bilangan X, Y, Z, mana sih yang terkecil. Di sini kita buat if pertama dulu, X kurang dari Y dan X kurang dari Z, maka X-nya itu adalah yang terkecil. Elif, kemudian di sini kita cek kondisinya apa. Jika ternyata Y kurang dari Z, maka Y yang terkecil. Else-nya, misalnya Z adalah yang terkecil gitu. Jadi untuk elif sendiri, dia harus ada kondisi yang dicek setelahnya. Sedangkan untuk else, tidak perlu ada kondisi yang dicek. Jadi selain dari elif, selain dari if, itu akan masuknya ke else gitu. Nah, untuk beberapa kondisi dengan suatu ekspresi konstan, misalnya di kondisi 1, 2, sampai ke n itu bisa dinyatakan dengan nama, atau di sini kita tahu kondisi yang dicek itu apa, kemudian ekspresinya itu konstan, maksudnya bentuknya itu pasti. Kalau yang tadi kan tidak pasti antara X sama Z, X sama Y itu kan nilainya belum pasti. Tapi kalau di sini kita punya kondisi yang konstan ekspresinya, nah itu kita bisa pakai depend on tadi nama,
kondisi sama dengan apa yang memenuhi nilai konstannya, melakukan ekspektasi ke-1, ke-2, sampai else-nya. Seperti penulisan yang awal tadi. Nah, untuk translasi dalam bahasa pemrograman lainnya, misalnya di C, C++, C# maupun Java, itu sebenarnya ada fitur atau keywordnya switch. Jadi kita cek dari switch nama kondisinya apa, case yang pertama itu jika memenuhi ekspresi konstan yang pertama dan seterusnya. Sampai yang terakhir menggunakan default atau else-nya. Nah, tapi kalau untuk Python ini belum difasilitasi, maka kita gunakan pasangan if, elif, dan else. Nah, ini kalau contoh ekspresi konstan tadi, misalkan saya punya bulan. Depend on bulan, jika bulannya itu 1, maka outputkan Januari. Bulan 2 Februari, bulan 3 Maret, bulan 4 kita outputkan April. Else-nya, maka output pilihan bulan salah. Jadi selain angka-angka ini, maka pilihan bulannya salah. Misalkan seperti itu. Jadi kita punya ekspresi yang konstan nilainya terhadap nama atau kondisi yang dicek, yaitu bulan. Nah, kembali ke Python di sini. Kalau untuk notasi algoritmik di Python sendiri, tadi sudah ada beberapa contoh di awal, dan saya punya contoh kasusnya buat notasi algoritmik. Kemudian kita translasi ke Python untuk mengecek apakah suatu bilangan bulat itu positif, negatif, atau 0. Yang pertama di kamusnya itu X sama dengan 0, kita input X-nya, algoritmanya, jika X lebih besar dari 0 maka positif, jika kurang dari 0 negatif, selain itu maka misalkan 0. Jika dia bukan positif negatif maka 0. Nah, ini untuk alurnya. Jadi di sini misalnya X-nya 25, kita cek lebih besar dari 0 atau tidak. Jika iya, maka print positif. Jika tidak, di sini kita cek apakah 25 X atau 25 itu kurang dari 0. Jika iya, ternyata kita print negatif. Tapi jika tidak, jangan print 0. Karena tadi dia udah tidak lebih besar dari 0, juga kurang dari 0. Maka dia adalah 0. Nah, ini kalau untuk diterjemahkan di bahasa programnya. Kalau saya inputkan 25, kira-kira luarannya apa? Oke, luarannya positif, kemudian finish. Gitu. Oke, mungkin kita bisa coba di programnya. Yang pertama misalkan kita buat kamusnya dulu. Nah, di sini kita bisa setting dulu. Kalau saya teman-teman pakai Notepad++, kita bisa setting bisa menggunakan Python. Nah, di sini kalau komentar itu akan beda warna dengan misalnya dengan variabel maupun konstanta. Jadi kita set dulu X-nya sama dengan 0. Kemudian algoritmanya. Di sini misalkan kita buat X sama dengan integer input. Ini udah ada cara menuliskan untuk konversi. Karena tadi kita udah setting dulu language-nya di Python. Jadi akan muncul bantuan untuk menuliskan. Oke, berikutnya kita masuk ke analisa kondisinya. Di sini, jika X lebih besar dari 0, dan misalnya saya gunakan orientasinya 3 spasi. Ini print positif. Kemudian karena kita kembali menggunakan elif, maka kembali sejajar dengan if-nya tadi. Elif kondisi yang dicek jika X kurang dari 0, maka print negatif. Else, kita kembali lagi ke depan karena dia sejajar dengan else. Else-nya tidak usah dituliskan kondisi yang mau dicek, maka kita bisa langsung outputkan misalkan 0. Oke, di sini kemudian kita simpan. Kita ingat-ingat di mana kita nyimpan. Tadi terakhir ada. Dan setelah
setelah selesai semuanya, kita print finish. Nah, sebelum ini, kemudian kita panggil di command prompt-nya. Kita gunakan change directory untuk menuju ke alamat di mana file kita tadi disimpan. Jadi di sini kita panggil py coba.py. Misalnya angkanya adalah tadi 25, maka dia adalah positive finish. Oke, sesuai ya. Oke, kemudian kita coba lagi, kita panggil lagi. Misalnya dia adalah -3, maka dia negatif dan finish. Dan yang terakhir kita coba, jika angkanya adalah 0, maka dia akan mengembalikan 0 dan finish. Di sini teman-teman juga bisa isi, misalnya banyak kondisi yang mau akan dicek, bisa ditambahkan lagi elif-nya. Gitu. Oke, semoga teman-teman lebih paham untuk analisa banyak kasus. Oke, terima kasih.